Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felicia Talita Fatin dengan NIM 13052100066 sebagai perwakilan dari kelompok 12 kelas DS 4501. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas berbasis proyek untuk mata kuliah teori peluang dan implementasi. Pada kesempatan kali ini, saya juga tidak sendiri. Saya ditemani dengan dua rekan saya. Kepada Saudara Syifa Salsabila, boleh memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Syifa Salsabila dengan NIM 13052101105. Dan saya Agisni Jeratipa dengan NIM 1305213038. Oke, baik. Masuk ke pendahuluan. Pada pendahuluan ini ada latar belakang masalah. Nah, boleh di next. Oke. Peluang adalah suatu cara yang mengatakan yang nantinya akan menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Nah, hitung peluang ini awal mulanya muncul pada abad ke-17 berawal dari permainan melempar dadu. Dari peluang dari permukaan dadu yang tampak ketika dilempar, yang mati kemudian dihitung. Perhitungan di sini berkembang pesat menjadi teori peluang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari seluruh kemungkinan nilai dari suatu peluang dapat dikenal sebagai distribusi perubahan acak. Distribusi perubahan acak yang secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan acak diskrit dan perubahan acak kontinu. Boleh next. Oke, selanjutnya ada pendefinisian eksperimen yang dilakukan yang akan dijelaskan oleh saudara Agisni. Kepada Agisni dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Felis. Berdasarkan latar belakang, kami akan menggunakan eksperimen sebuah pengambilan telur. Telur adalah bahan makanan hewani yang mengandung hampir semua zat gizi makro dan mikro, sehingga telur sering menjadi makanan pendamping dan memenuhi sumber energi bagi tubuh. Selain itu, telur mudah untuk diolah, memudahkan mahasiswa untuk memasak makanan tersebut di kala jadwal kuliah yang padat dan tugas yang menumpuk. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi, kita mengambil sebuah eksperimen pengambilan telur dengan studi kasus. Felicia selalu membeli telur dengan nutrisi omega di dalamnya. Ia membeli 6 butir telur omega dan 3 butir telur ayam negeri. Karena ia merupakan seorang mahasiswa yang tinggal di kos, pastinya menggabungkan yang tinggal di kos, pastinya kulkas yang berada di kos digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, dengan terpaksa ia menggabungkan semua telur yang ia beli beserta 3 telur sisa bulan lalu yang kemungkinan sudah busuk. Di satu tempat penyimpanan telur di dalam kulkas. Suatu hari, ia ingin membuat menu diet yang memerlukan 2 buah telur untuk memakannya. Berapa peluang setiap telur jika X menyatakan jumlah telur omega terpilih dan Y menyatakan jumlah telur ayam begitu terpilih? Selanjutnya akan dibahas oleh Felicia tentang pendefinisian ruang sampel yang didapat dari eksperimen. Baik, terima kasih Agis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pendefinisian ruang sampel. Nah, ruang sampel yang kami bilang adalah himpunan telur yang akan diambil sekaligus. Itu didefinisikan sebagai himpunan T. Di sini T itu melambangkan bagi telur. Nah, di sini terdiri dari O1, O2, dan seterusnya, N1, N2, dan seterusnya, B1, B2, dan B3. O di sini melambangkan sebagai telur omega, N sebagai telur negeri, dan B sebagai telur bulan lalu yang diperkirakan busuk. Dengan jumlah keseluruhan dilambangkan sebagai NT itu adalah 12. Nah, karena pengambilan telur sekaligus, maka urutan tidak begitu diperhatikan, tidak perlu diperhatikan, dan telur yang terambil tidak akan sama. Oleh karena itu, susunan telur berupa kombinasi. Maka, kombinasi di sini diinisiasi sebagai NS itu sebagai 12 kombinasi 2. Berdasarkan penjelasan Felicia tadi, peristiwa-peristiwa berdasarkan ruang contoh dan kaitan antar peristiwa. Kemungkinan peristiwa terjadi pada pengujian pertama, yaitu peluang terambilnya 2 telur omega. Kemungkinan peristiwa terjadi pada pengujian kedua, yaitu peluang terambilnya 2 butir telur ayam negeri.
Kemungkinan peristiwa yang terjadi pada pengujian ketiga yaitu peluang terambilnya 2 butir telur busuk. Kemungkinan peristiwa yang terjadi pada pengujian keempat yaitu peluang terambilnya 1 telur omega dan 1 telur ayam negeri. Kemungkinan peristiwa yang terjadi pada pengujian kelima yaitu peluang terambilnya 1 telur omega dan 1 telur busuk. Kemungkinan peristiwa yang terjadi pada pengujian keenam peluang terambilnya 1 telur ayam negeri dan 1 telur busuk. Catatan uraian pengujian di atas yang tadi saya jelaskan bisa jadi dilakukan secara acak. Bisa jadi yang pengujian pertama itu telur omega dan telur busuk ataupun omega dengan telur ayam negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan hitung nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan. Karena X menyatakan jumlah telur omega dipilih dan Y menyatakan jumlah telur ayam negeri terpilih, kita di sini menggunakan sebuah teknik kombinasi. Yang pertama, peluang terambilnya 2 butir telur omega, maka nilai peluangnya yaitu 5/22. Peluang terambilnya 2 butir telur ayam negeri, maka nilai peluangnya yaitu 1/22. Peluang terambilnya 2 butir telur busuk, maka nilai peluangnya 1/22. Peluang terambilnya 1 telur omega dan 1 telur ayam negeri, nilai peluangnya yaitu 3/11. Peluang terambilnya 1 telur omega dan 1 telur busuk, nilai peluangnya yaitu 3/11. Peluang terambilnya 1 telur negeri dan 1 telur busuk, maka nilai peluangnya itu 3/22. Selanjutnya, sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh Felicia. Oke, baik. Terima kasih, Agis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi peubah acak. Nah, pada suatu fenomena itu sering ditemukan peubah yang melibatkan dua buah peubah acak. Pada tugas ini, kami menggunakan peubah acak bivariat diskrit, di mana peubah acak diskrit sendiri itu adalah peubah acak yang nilainya berhingga atau dapat dihitung. Ruang sampelnya mengandung detik sampel sebanyak bilangan cacah. Pada eksperimen yang kami gunakan itu kejadian detik sampelnya menggunakan bilangan cacah yang melibatkan dua variabel acak berupa pengambilan dua telur sekaligus secara acak. Oke, berlanjut. Selanjutnya perhitungan fungsi peluang dan fungsi distribusi akan dijelaskan lebih lanjut oleh Syifa Fauzia. Oke, baik. Perhitungan fungsi peluang dan fungsi distribusinya. Fungsi peluang didapatkan dari fungsi massa peluang bersama atau joint probability function. Fungsi massa peluang bersama ini didapatkan dari nilai peluang pada perhitungan kemungkinan-kemungkinan peristiwa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu dari fungsi massa peluang bersama ini didapatkan pula fungsi marginal X dan fungsi marginal Y. Selanjutnya, mencari nilai min atau ekspektasi. Nilai ekspektasi ialah nilai rataan dari masing-masing peubah acak. Nilai ini menyatakan harapan terhadap distribusi data tertentu. Dengan ekspektasi ini nantinya akan diperoleh gambaran distribusi data berupa besaran suatu data. Nah, nilai ekspektasi dari variabel X itu didapatkan senilai 1, sedangkan nilai ekspektasi dari X kuadrat itu sebesar 32/22. Untuk nilai ekspektasi terhadap variabel Y yaitu sebesar 11/22. Untuk ekspektasi Y kuadratnya itu senilai 13/22, dan untuk ekspektasi dari kedua variabel X dan Y itu sebesar 3/11. Next. Selanjutnya mencari nilai variansi. Nilai variansi ialah sebuah nilai sebaran data sekitar rata-rata. Rumus dari nilai variansi sendiri ialah nilai ekspektasi X kuadrat dikurang dengan nilai ekspektasi dikuadratkan. Dan nilai variansi dari variabel X yaitu didapatkan sebesar 10/22, sedangkan nilai variansi untuk variabel Y itu didapatkan sebesar 2/22. Next, mencari nilai kovariansi. Jadi rumus dari nilai kovariansi sendiri yaitu
ekspektasi X dan Y dikurang dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Nilai kovariansi yang didapatkan dari perhitungan yaitu negatif 5/22. Dari nilai kovariansi yang didapatkan, kita dapat mencari nilai koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi ini nilai yang menyatakan tingkat keeratan antar kedua variabel. Dan nilai koefisien korelasi yang kita dapatkan yaitu sebesar negatif 1,118. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil dari perhitungan ekspektasi, kovariansi, dan korelasi menunjukkan bahwa kejadian eksperimen yang melibatkan dua variabel acak ini merupakan kejadian yang tak saling bebas. Kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat. Hal itu pun dapat dibuktikan dari hasil perhitungan korelasi, yaitu senilai negatif 1,118. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.